Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada, tetap semangat tentunya. Kali ini ayo kita bersama-sama membahas realita sejarah seorang putri raja. Beliau bernama Ratu Kalinyamat, seorang Srikandi Nusantara kala itu. Kehebatannya, kecerdasannya, ketegasannya melebihi pada zamannya. Pada awal abad ke-16, beliau sudah berani melawan Portugis, sahabat, yang menguasai tanah Pasundan pada kala itu. Beliau mengantarkan bersama dengan prajuritnya, angkatan lautnya, sampai 2 kali. Meskipun kedua-duanya belum berhasil, tetapi sempat menggegerkan Portugis pada kala itu. Nah, Kalinyamat ini seorang putri dari Sultan Trenggono, masih cucu Raden Patah. Semasa mudanya Kalinyamat ini dinikahkan dengan seorang saudagar kaya yang berasal dari Aceh, yakni Pangeran Hadirin. Kemudian diberi sebuah wilayah kekuasaan, tepatnya di Jepara, ya, yang merupakan tanah perdikan dan sebagai istri seorang adipati. Nah, keberadaan Jepara, Kalinyamat ini sangat bahagia karena pada saat itu penduduknya masih sekitar 900 sampai 1000. Nah, kemudian setelah terdengar bahwasanya kakak kandung Ratu Kalinyamat ini, yakni Pangeran Prawoto, meninggal dunia, maka bersama sang suami Ratu Kalinyamat ini menuju ke Demak, sahabat. Ke sana beliau berkabung memakamkan kakak kandungnya yang saat itu menjadi raja, menjadi sultan di Demak. Nah, kecerdasan Ratu Kalinyamat ini mengadakan penyelidikan di mana penyebab apa sesungguhnya kakak kandungnya ini meninggal dengan tiba-tiba, sementara putra-putrinya itu masih sangat kecil sekali, seperti Pangeran Timur, ya, Pangeran Pengiri, dan adik-adiknya masih sangat kecil sekali, merasa terpukul. Nah, dalam penyelidikannya ternyata Ratu Kalinyamat ini menemukan sebuah keris, sahabat. Keris yang setelah diteliti ternyata pusaka ini keris yang bernama Setan Kober. Nah, keris ini jelas-jelas milik Sunan Kudus, ya, yang kala itu Sunan Kudus menjadi mufti, menjadi penasehat di Jipang, ya, di Penangsang, di Aryo Penangsang. Nah, setelah selesai pemakaman kakaknya, Ratu Kalinyamat ini bersama sang suami Pangeran Hadirin meminta kejelasan ke Kudus tentang kematian kakaknya ini, sahabat. Nah, berputar-putar jawaban Sunan Kudus kala itu untuk menjelaskan ini ada keris milik panjenengan Kanjeng Sunan, mengapa bisa sampai ke sana, mengapa bisa membunuh kakak saya, seterusnya dan seterusnya. Jawaban Sunan Kudus itu adalah hukum karma. Nah, cukup dengan kekecewaannya itu Ratu Kalinyamat pulang bersama suami dan rombongannya menuju kembali ke Jepara. Tapi di tengah jalan ternyata dihentikan oleh sekelompok
Tegopati ya, kala itu namanya Tegopati itu, kalau sekarang pembunuh bayaran menyerang rombongan Kalinyamat ini dan semuanya mati ya, semuanya terbunuh, tak terkecuali sang suaminya yakni Pangeran Hadirin ini. Ratu Kalinyamat bisa melarikan diri, bisa meloloskan diri meskipun dalam saat itu luka parah. Dan dalam cerita Baban Demak ya, di sana sampai jatuh ke tebing yang curam dan ditemukan oleh seorang penduduk, kemudian disembuhkan ya, tulang-tulangnya para sangkal putung itu menyembuhkan, belum tahu saat itu kalau itu adalah junjungannya yakni Ratu Kalinyamat. Nah, setelah 1 minggu siuman, Kalinyamat ini dengan pakaian yang masih jelas bangsawan ya, menyampaikan bahwasanya beliau adalah Ratu Kalinyamat. Nah, apa yang terjadi? Semuanya tunduk, semuanya gembira. Kemudian 1 bulan kemudian Ratu Kalinyamat sudah bisa aktivitas meskipun tertatih-tatih karena semua tubuhnya luka dan tulang-tulangnya masih belum sembuh sempurna. Memberikan sebuah surat kepada yang menolong tadi, pemuda yang menolong tadi, untuk diantarkan ke Pajang, kala itu Hadiwijoyo ya, atau Joko Tingkir. Yang isi suratnya itu ada 3 poin. Yang pertama, berilah kedudukan pemuda yang telah menolongku ini, aku selamat, aku sehat. Kemudian yang kedua, berikanlah sejumlah uang yang pantas teruntuk penduduk ya, penduduk masyarakat desa yang menolongku. Kemudian yang terakhir ini, kirimlah beberapa prajurit untuk mengantarkan saya pulang kembali ke Jepara. Kalau yang 2 sih menurut menurut Hadiwijoyo, menurut Raden Joko Tingkir, ini tidak apa-apa mengasih harta, memberi kedudukan kepada pemuda yang menolong tadi. Tapi yang ketiga ini berat menurut Hadiwijoyo, karena pada kala itu Jepara benar-benar dikuasai oleh Jipang Panulan. Apa yang terjadi jika memaksakan diri Ratu Kalinyamat ini ke Jepara, pasti akan ditangkap, istilahnya kutuk marani sunduk. Kutuk marani sunduk atau ular menuju ke tongkat ya. Tetapi atas usulan dari adik kandungnya Ratu Kalinyamat, yang istrinya Joko Tingkir, Hadiwijoyo, ini Kakang Mbok ini lebih tahu ya, sejengkal tanah di Jepara beliau tahu. Maka kesemuanya diberikan 3 permintaan itu, meskipun rombongan itu menyamar kala itu menjadi penari keliling ya, sampai ke tempat itu, dan akhirnya Ratu Kalinyamat bisa selamat sampai di suatu tempat di mana sebuah gua, yang mana Ratu Kalinyamat ini bersumpah ya, bersumpah dendam kusumat yang sangat luar biasa. Dalam sumpahnya itu beliau bertapa, itu anak saya yang tidur kelihatan itu. Nah, sahabat Kibayusima, sampai mana tadi? Ratu Kalinyamat bersumpah tidak akan mau pakai pakaian ya. Berarti tapa beratanya itu bertapa telanjang, bersinjangkan rikmo, memakai hanya tubuhnya ditutupi rambut beliau, sahabat. Sampai kapan beliau mau memakai baju, topo telanjang itu ya, sumpahnya luar biasa. Saya tidak akan mau pakai baju ya, itu di gua, ditunggui oleh dayang ya, ditunggui oleh para pembantunya, tidak ada yang boleh masuk ya, kecuali para dayang perempuannya. Sumpahnya tidak akan mau pakai baju, tetap telanjang sebelum saya keramas pakai darah
Arya Penangsang, dan kaki saya keset. Saya keset pakai kepala Arya Penangsang. Merinding ya sahabat ya, luar biasa sumpahnya seorang perempuan kala itu. Kalau ndak perempuan gagah berani, ndak sampai ya sumpahnya seperti itu. Nah, keras sekali. Sambil memohon kepada keadilan kepada Yang Maha Kuasa atas meninggalnya kakak beliau, Pangeran Prawoto, bersama suami terkasihnya. Sahabat Ki Bayu, perkawinan antara Ratu Kalinyamat bersama dengan Pangeran Hadirin ini perlu kita ketahui, beliau tidak punya keturunan, namun beliau mengasuh putra-putra kakaknya Pangeran Prawoto ini ya, semuanya diasuh oleh Ratu Kalinyamat hingga besar. Kemudian juga mengasuh Pangeran Arya ya, keponakan suaminya yang dari Aceh itu. Kemudian semuanya jadi itu, keponakan-keponakannya yang diasuhnya, putra asuhnya itu ada yang jadi bupati di Madiun ya. Kemudian Raden Pangiri ya, Raden Pangiri itu juga bisa menjadi putra menantu seorang raja, luar biasa. Arya pun, Raden Arya pun dari Aceh juga bisa menjadi seorang raja di Aceh sana atas didikan keras dari Ratu Kalinyamat. Nah, kemudian sumpah beliau baru bisa terkabulkan setelah Danang Sutawijaya bersama Pamenaan ya bersama Ki Penjawi, yang mana masuk dalam sayembara Joko Tingkir ini ya. Akhirnya dipenggalah kepalanya, kepala Arya Penangsang ini bersama dengan darah yang memuncrat ya, darah yang mengalir dari kepala Arya Penangsang ini dimasukkan ke sebuah cawan, diantarkan oleh Hadiwijaya ke tempat pertapaan Ratu Kalinyamat ini. Panggilannya Kakang Mbok ya, ini Kakang Mbok, silahkan keset pakai kepala Arya Penangsang, dan ini darah silahkan untuk pakai keramas. Luar biasa sekali. Setelah itu Ratu Kalinyamat pakai baju dan akhirnya melanjutkan pemerintahan di Jepara sampai lamanya 30 tahun ya. Selama itu pula pertahanan angkatan laut dari Ratu Kalinyamat sangat luar biasa sekali, yang akhirnya beliau sedo ya, wafat, kemudian dimakamkan di Jepara pula. Kelanjutan dari itu Jepara diteruskan oleh putra asuhnya. Kayak apa data autentiknya, kayak apa sejarah yang tertulis di berbagai macam buku ya, sejarah Babat Jawi, sejarah Babat Demak, bahkan dari orang-orang Portugis, orang-orang Cina juga menulis tentang kehebatan seorang Ratu Kalinyamat. Tetap semangat, kita telusuri sejarah ini bersama-sama Ki Bayu Sima tentunya. Nah sahabat, Ratu Kalinyamat ini lahir dengan nama Retno Kencono. Beliau putri Sultan Trenggono, di mana adik Pangeran Prawoto lahir di Demak, Jawa Tengah pada hari Rabu Pahing, Ramadan tahun 1514 Masehi. Sahabat, kita telusuri dari silsilah beliau, masih keturunan Brawijaya V, putri Sultan Trenggono, masih muda belia. Beliau dinikahkan dengan Pangeran Hadirin dari Aceh, sahabat.
yang otomatis beliau dibawa ke Kalinyamat atau Jepara. Tidak punya putra beliau, beliau mengasuh ketiga pangeran dari keponakan-keponakan beliau. Pada saat sang kakak meninggal dunia, Pangeran Prawoto, di sana ditemukan sebilah keris setan kober yang jelas itu milik Sunan Kudus. Meminta keadilan di sana, dijawabnya belum puas, beliau pulang ke Jepara. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh sepasukan dari Jipang dan menyebabkan sang suami terbunuh. Kemudian beliau mengadakan tapa brata di daerah Bukit Donorojo Tulakan, sahabat, dengan bersumpah tidak akan badar tapanya sebelum bisa keramas pakai darah Arya Penangsang karena dendam telah membunuh kakak dan suaminya. Hadiwijaya memenuhi apa yang menjadi sumpah sang kakak, yang akhirnya kembali memimpin Kadipaten Jepara. Ratu Kalinyamat dengan gagahnya bersama pasukan angkatan lautnya. 1579 beliau wafat dan dimakamkan bersama dengan sang suami di Desa Mantingan, Taunan, Jepara, sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Ki Bayu Sima, subscribe tentunya, dan komentar.